Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Jangan Mendikte Tuhan. Selasa edisi Kitab Mazmur bersama dengan saya, Fani Paendong. Mazmur 74 ayat 1 sampai 23. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan Gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat, dan sekarang ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi, ya Allah, lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau, ya Allah, adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari.
Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela, ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah, ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus menerus makin keras. Dikatakan di sini, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus menerus makin keras. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, ini adalah teriakan umat pilihannya berseru kepada Allah, karena bait Allah telah dirusak oleh musuh-musuh mereka. Harapan umatnya agar pertolongan segera turun dari tempat maha tinggi sebagai umat pilihan Allah. Sesungguhnya mereka sangat marah karena perbuatan orang-orang yang sudah merusak bait Allah, yang sudah mencemarkan kekudusan Allah yang dijunjung tinggi oleh mereka. Terkadang kita pun seperti itu, merasa agar Tuhan segera bertindak adil karena ada orang-orang yang menghina kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita ini adalah bait Allah, kekudusan Allah sejatinya tinggal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari darahnya yang sangat mahal, berkorban di atas kayu salib supaya saya dan saudara bisa hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan yang kekal. Tapi ingat, kita lupa bahwa Tuhan tidak perlu diperintahkan agar namanya dibela dan tidak diinjak-injak oleh para musuh, karena Tuhan mengetahui apa yang dilakukannya. Dia sungguh mengetahui apa yang harus dia perbuat, yang harus dia lakukan ketika ada orang-orang yang melukai hatinya, bahkan memandang sepertinya Tuhan itu tidak ada, sepertinya Tuhan itu tidak mampu untuk membela umatnya di tengah-tengah ketidakadilan. Apakah
saya dan saudara hari-hari ini sedang mengalami hal seperti itu, dan kita berharap supaya Tuhan segera menolong kita. Tuhan melawan musuh-musuh kita. Camkan baik-baik, jangan mendikte Tuhan. Tuhan tahu kapan waktunya untuk dia bertindak, karena dia tidak tinggal diam ketika melihat ada orang-orang yang mencoba melawan kuasa dia. Kiranya hari ini kita dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan, karena Tuhan punya caranya sendiri. Tuhan memberkati.